Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Sebuah kendaraan taktis milik Brimob melaju tanpa peringatan menggilas seorang warga sipil di tengah kericuhan demonstrasi. Di aspal pejompongan tubuh seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan, 21 tahun terbaring tak bergerak, tewas tragis, dan yang paling menyakitkan, dia bukan demonstran, bukan provokator, dia adalah rakyat biasa, korban sistem yang pincang. Sementara nyawa melayang, gedung DPR yang menjulang hanya terdiam, tidak ada pernyataan, tidak ada empati. Hanya pagar kawat berduri dan tirai hitam yang menutupi wajah wakil rakyat dari suara rakyat yang mereka abaikan. Secara tidak langsung, DPR berhasil mengalihkan amukan rakyat dari mereka ke polisi atau BRIMOB, padahal yang dicari rakyat dari pagi adalah anggota DPR. Mereka pun hanya ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi dan berbagai keluhan mereka terutama rakyat kecil. Tapi mereka semua tidak ada di tempat, malah WFH saat demo yang mereka menugaskan aparat untuk berjaga. Dan pada akhirnya seperti biasa, kontak fisik aparat dengan rakyat pecah dan seperti biasa pula, tiap ada konflik dan korban berujung masyarakat semakin membenci aparat. Lalu anggota DPR yang seharian cuma menonton di TV, media sosial, senyum-senyum karena besoknya lagi perhatian, fokus, cacian, dan makian masyarakat sudah ke arah yang berbeda. Ini semua akar permasalahannya dari DPR. Rakyat hanya menuntut keadilan, tapi nyawa yang menjadi bayaran. Dan setelahnya cuma dengan permintaan maaf, padahal 1.000 kata maaf pun tidak bisa mengembalikan satu nyawa yang sudah terlindas. Demonstrasi dimulai sejak pagi, buruh, mahasiswa, dan rakyat sipil menolak RUU Omnibus Law Jilid Baru yang diam-diam disahkan DPR. Aksi damai berubah ricuh ketika aparat memukul mundur massa menggunakan water cannon dan gas air mata. Afan yang saat itu tengah bekerja mencoba melintasi jalur yang tertutup karena kericuhan. Dalam kepanikan dan hujan, ia terpeleset sebuah kendaraan barakuda milik Brimob melaju dan melindas tubuhnya. Bukan hanya terlindas, tapi tidak ditolong. Rantis itu terus melaju seolah menggilas bukan manusia, melainkan seonggak sampah. Institusi yang dibentuk untuk melindungi rakyat, kini justru menjadi momok bagi rakyat itu sendiri. Kendaraan taktis ini, milik Brimob yang melindas Afan adalah simbol brutalnya, wajah kekuasaan yang tak bisa dikontrol. Pertanyaannya sederhana, kenapa kendaraan tempur dikerahkan untuk menghalau demonstrasi sipil? Apakah negara ini begitu takut dengan suara rakyat hingga perlu memobilisasi kekuatan layaknya medan perang? Propam mungkin sudah bergerak, Kapolri mungkin sudah minta maaf, tapi publik tidak butuh permintaan maaf, publik butuh pertanggungjawaban, butuh keadilan, butuh nyawa yang tak bisa dikembalikan untuk dihargai. Gedung DPR kini hanya simbol kekosongan moral, di balik beton dan pagar kawat berduri, wakil rakyat justru menjadi wakil oligarki. Rakyat datang membawa tuntutan, DPR menutup pintu. Bahkan delegasi buruh tak diberi akses masuk. Mereka bicara demokrasi tapi bersembunyi dari demo. Bicara rakyat tapi takut pada suara rakyat. Apakah DPR lupa bahwa mereka dipilih oleh suara-suara seperti Afan, bahwa gaji mereka berasal dari jeripayah rakyat kecil yang mereka repres? Rekaman insiden itu tersebar luas. Warganet mengecam, aktivis turun ke jalan, Aliansi Ojol Nasional mengutuk keras. Organisasi HAM mendesak investigasi independen, tapi seperti biasa, pemerintah pusat hanya berbicara melalui juru bicara, bukan tindakan. Kapolri menyampaikan permintaan maaf terbuka, tapi benarkah Polri akan menindak anggotanya sendiri atau hanya mencuci muka di hadapan publik yang mulai muak? Sementara itu, DPR tak satu pun anggotanya menyampaikan bela sungkawa. Di saat rakyat mengubur Afan, DPR justru mengubur nurani mereka sendiri. Tragedi Afan bukan sekedar kecelakaan, ia adalah simbol kegagalan negara dalam membangun ruang aman bagi warganya. Kita hidup dalam ilusi demokrasi, kita memilih tapi suara kita dikubur. Kita membayar pajak tapi tak dilindungi, kita turun ke jalan tapi dibalas dengan peluru karet dan roda besi. Kematian Afan adalah pengingat bahwa di Republik ini rakyat bisa mati tanpa perlawanan, bahkan tanpa diperhitungkan. Jika wakil rakyat takut mendengarkan rakyat, maka siapa sebenarnya yang mereka wakili?
DPR tak mengeluarkan satupun pernyataan resmi atas kematian Afan, seolah nyawa rakyat kecil tak cukup penting untuk masuk dalam agenda parlemen. Pihak kepolisian menyebut kejadian itu sebagai insiden tak terduga. Mereka bilang sopir kendaraan barakuda tidak tahu ada orang di depan. Mereka bilang sudah menyesal, tapi pertanyaannya bukan soal penyesalan, kenapa ada kendaraan perang di tengah permukiman sipil, kenapa seorang warga bisa dilindas dan tidak langsung ditolong, dan kenapa berkali-kali aparat selalu tidak tahu. Setelah rakyat jadi korban, permintaan maaf tanpa tindakan adalah penghinaan. Data LBH dan Komnas HAM menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 40 aksi unjuk rasa berujung pada kekerasan oleh aparat. Tidak satupun pejabat tinggi pernah dijatuhi hukuman berat, negara tidak belajar, negara tidak mendengar, negara bahkan tak mau melihat. Polri melalui Kadif Propam menyebut bahwa kendaraan barakuda yang melindas Afan diawaki 7 anggota BRIMOB dan mereka telah diamankan untuk diperiksa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan menjanjikan investigasi. Negara darurat bukan soal status hukum, ia soal kehilangan moral ketika rakyat bersuara dibalas gas air mata, ketika nyawa hilang dibalas prosedur, dan ketika parlemen menutup pintu bagi suara yang menghidupkan demokrasi, maka negara ini tak lagi demokratis. Ia berubah menjadi mesin kekuasaan yang berbahaya bagi siapapun yang berani berbeda. Koalisi Buruh Nasional menyerukan mogok nasional selama 3 hari sebagai bentuk protes atas tindakan brutal aparat dan sikap diam DPR. Poster-poster bertuliskan rakyat digilas roda negara, hingga DPR hanya mendengar pemilik modal memenuhi dinding dan media sosial. Bahkan, lembaga pengawas HAM mulai mencurigai adanya indikasi pelanggaran sistemik yang lebih luas. Menurut laporan sementara Kontras, penggunaan kendaraan taktis dalam kerumunan sipil seharusnya hanya dilakukan dalam situasi luar biasa dan tetap harus menjamin keselamatan non-target. Dalam kasus Afan tidak ada upaya penyelamatan, tidak ada penundaan gerak, tidak ada evakuasi. Tindakan melaju terus setelah melindas warga sipil adalah pelanggaran serius, baik secara hukum nasional maupun konvensi internasional soal penanganan massa. Koordinator Kontras, sementara tekanan publik meningkat, Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan pernyataan resmi. Juru bicara istana hanya menyebut Presiden menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada Polri. Sikap ini dikritik keras oleh para akademisi dan pengamat politik sebagai bentuk abdikasi tanggung jawab moral dari kepala negara.